Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari perataan laba dengan menggunakan indeks Excel pada perusahaan manufaktur tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, di sini dalam video ini di mana perataan laba itu dipengaruhi oleh kepemilikan institusi, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Nah, ini tahunnya 2017 hingga tahun 2021. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan seleksi sampel terlebih dahulu. Karena di sini ada perusahaan kepemilikan institusi, maka ada penambahan dalam kriteria seleksi sampelnya. Nah, ini saya sudah melakukan hasil seleksi sampel di mana perusahaan manufaktur ini dibagi dengan beberapa kriteria. Kriterianya itu adalah perusahaan yang secara berturut-turut. Untuk yang kedua itu adalah perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Nah, untuk yang ketiga perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah itu ada berapa perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah perusahaan yang tidak mendapatkan laba atau mengalami kerugian, itu ada berapa perusahaan. Nah, yang untuk terakhir itu adalah perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional, itu ada berapa perusahaan. Oke teman-teman, dengan kriteria ini berarti diperoleh sampel sebanyak 58. Jadi nanti saya akan mencari perataan laba pada 58 perusahaan ini. Oke, perataan laba dengan menggunakan indeks Excel. Nah, di sini itu memiliki rumus ini. CF atau koefisien variasi dari perubahan I itu adalah laba, income, dibagi dengan koefisien variasi dari perubahan sales. Jadi perataan laba itu hanya terdiri dari laba dan penjualan. Karena laba dan penjualan dan tahun penelitiannya itu adalah 2017 hingga 2021, sedangkan yang dibutuhkan adalah perubahan laba. Berarti kalau perubahan laba kita akan membutuhkan periode T-1 atau periode sebelumnya. Jadi nanti menggunakan laba tahun 2016 dan penjualan tahun 2016. Nah, ini seperti ini. Jadi ini teman-teman mencari 58 perusahaan. Nah, ini ada 58 perusahaan sampai HRTA. Nah, untuk yang pertama itu adalah perusahaan INTP. Jadi dari INTP sampai HRTA itu ada 58 perusahaan. Nah, kita akan mencari perataan laba itu menggunakan periode T-1. Berarti T-1 dari 2017 adalah 2016. Nah, 2016 sampai dengan 2021. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari laba setelah pajak dan salesnya. Jadi ada dua indikator dalam membentuk perataan laba, yaitu laba income dan sales atau penjualan. Nah, di sini INTP tahun 2016 hingga 2021 sudah diketahui untuk nilai laba setelah pajaknya sekian. Nah, teman-teman mencari laba setelah pajak ini dapat diperoleh dari laporan keuangan. Jadi teman-teman membuka laporan keuangan perusahaan INTP tahun 2021. Jadi nanti di sana ada laba setelah pajaknya dan jumlah pendapatan atau salesnya. Nah, setelah itu teman-teman harus mencari perubahan laba. Oke. Perubahan laba itu laba tahun 2017, ini laba tahun 2017 dikurangi dengan laba tahun 2016.
Oke, jadi laba tahun 2017 dikurangi dengan laba tahun 2016. Jadi nanti kalau sudah ketemu perubahan laba 2017 sampai dengan 2021 sampai di sini. Nah, sekarang kita akan mencari standar deviasi dari perubahan laba. Nah, teman-teman tinggal gini aja, sama dengan ini formula. Nah, ini insert juga boleh, ketik aja standar dev. Nah, ini standar deviasi dari sini, dari perubahan laba. Nah, oke, sudah ketemu standar deviasinya. Sekarang kita akan mencari rata-rata laba. Rata-rata laba berarti teman-teman tinggal average ini aja. Ini average rata-rata laba, perubahan laba. Nah, kita sudah ketemu untuk rata-rata laba, rata-rata perubahan laba setelah pajak. Jadi, koefisien variasi itu diperoleh dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Nah, ini sudah ketemu untuk koefisien variasi labanya, income-nya pada perusahaan INTP. Oke, setelah kita ketemu CFAI atau koefisien variasi perubahan income, kita sekarang mencari koefisien variasi perubahan sales atau penjualan. Sama rumusnya. Jadi teman-teman tinggal mencari sales dulu atau penjualan dulu. Nah, setelah itu tinggal dicari perubahan penjualannya. Nah, perubahan penjualan seperti tadi adalah penjualan tahun 2017 dikurangi dengan penjualan tahun 2016. Nanti sudah ketemu perubahan penjualannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mencari standar deviasinya. Nah, mencari standar deviasi teman-teman bisa melalui insert function ini. Nah, ini teman-teman tinggal diketik ini aja, ada standar dev. Nah, ini ada stdev. Oke. Tinggal ini diblok aja. Nah, ini sudah ketemu untuk standar deviasinya. Sebentar, standar deviasi untuk perubahan penjualan. Oke ya. Nah, ini sudah ketemu standar deviasi perubahan penjualan. Sekarang kita akan mencari rata-rata penjualan, ini bukan laba setelah pajak tapi penjualan. Oke, setelah mencari rata-rata penjualan, teman-teman bisa melalui sini average perubahan penjualan. Nah, sudah ketemu rata-rata perubahan penjualan, kita tinggal mencari koefisien variasi perubahan sel atau koefisien variasi perubahan penjualan. Jadi standar deviasi dibagi dengan rata-rata penjualan. Nah, kita sudah mencari CFAI atau koefisien variasi perubahan income, dan kita sudah menemukan koefisien variasi perubahan sales atau penjualan. Maka indeks Ekel-nya, ini indeks Ekel-nya adalah H5 min dibagi dengan M. Berarti koefisien variasi perubahan income dibagi dengan koefisien perubahan sales. Nah, ini sudah ketemu indeks Ekel-nya. Nah, teman-teman, untuk mencari perataan laba, ini ada keterangannya nih. Kriteria praktek perataan laba. Apabila koefisien variasi perubahan income lebih besar dari koefisien variasi perubahan sel, maka dia melakukan tindakan perataan laba. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini ya. Berarti tinggal kita cari kriterianya seperti ini. Oke. Nah, ini kategorinya. Ya kan? Nah, apabila CFAI atau nilai H5 lebih besar dari M5, itu perubahan koefisien perubahan income lebih besar dari ini, berarti dia melakukan perataan laba. Nah, itu begitu pula sebaliknya, berarti dia bukan melakukan perataan laba, bukan perataan laba. Nah, sekarang sudah tahu untuk mencari perataan labanya,
Jadi kita bisa mengkategorikan apakah dia itu perusahaan melakukan praktek perataan laba atau tidak melakukan praktek perataan laba. Nah, untuk selanjutnya perataan laba itu sendiri diukur dengan menggunakan variabel dummy. Dummy itu adalah 0 dan 1. Misalkan di sini untuk variabel nah ini untuk perataan laba itu menggunakan variabel dummy. Jadi kategori 1 itu melakukan perataan laba, 0 itu bukan perataan laba. Jadi yang perataan laba itu dikasih 1, yang bukan perataan laba dikasih 0. Jadi ini selama tahun 2017 hingga tahun 2021 perusahaan INTP itu melakukan praktik perataan laba, karena dia praktek perataan laba berarti dikasih nilai 1 dan bukan perataan laba dikasih 0. Nah, teman-teman, kalau untuk variabel perataan laba di sini adalah variabel dependen atau variabel terikat, itu menggunakan dummy karena 0 dan 1, maka untuk teknik analisis datanya itu menggunakan uji regresi logistik. Karena apa? Karena Y-nya adalah variabel dummy. Nah, demikian teman-teman, sudah saya share mengenai cara mencari praktik perataan laba dengan menggunakan indeks Excel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.